Lah kula nate salat tarawih ten Masjidil Haram, alhamdulillah. Niku bar isya itu di Masjidil Haram itu salatnya salat tarawih 11 rakaat. Ya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Ternyata jam 1 malam ada jamaah lain sholat taraweh 21 rakaat. Ya sekitar 1,5 jam. Artinya itu tidak masalah, yang penting tumak nina. Itu jamaah sekalian, mari kita terus berusaha melihat hati kita, melihat jiwa kita. Ketika kita ketemu Allah itu sudahkah kita ta'zimullah, mengagungkan Allah? Sudahkah hati kita itu merasa aku iki meh ketemu Gusti Allah sing kuasa atas segala sesuatu. Kita senang, kita nikmati, bukan beban lagi, tapi kebutuhan, kenikmatan. Targetnya Ramadan ini sholat kita bukan lagi sekedar membatalkan kewajiban, tapi justru ini adalah kenikmatan bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rausah dikongkon, rausah di ini langsung semangat untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gandeng kita niku tidak kuat seperti para sahabat, paling boten berusaha sholat tarawih berjamaah sampai rampung. Nabi ngendika, man qoma ma'al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamu lailatin. Siapa orangnya yang sholat tarawih, sholat malam bersama imam sampai khatam rampung, ditulis Allah kaya dene seperti sholat semalam suntuk. Ini karunia Allah kepada umat Islam, sholatnya mungkin setengah jam Pak sini Pak ya, atau sak jam? Setengah jam gitu. Setengah jam tapi gak ada jamaah sampai rampung. Pahalanya kayak sholat semengi mubun. Alhamdulillah. Ini zikir utama kita sholat. Ramadan juga harus menjadikan kita menguatkan zikir untuk bicara dengan Allah dalam bentuk yang lain. Ulama mengatakan kalau ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Karena engkau bicara, ngomong sama Allah. Baca Al-Fatihah, baca tasbih, baca doa pengampunan, itu kita sedang bicara sama Allah. Kalau engkau ingin diajak ngomong sama Allah, diajak bicara sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Ya, gitu ya. Terus niku kesimpulannya para ulama, nek pengen ngendikan kali Allah, sholat. Nek pengen diajak ngendikan Allah, Al-Quran. Inilah jamaah sekalian, maka kita harus menikmati juga nih Ramadan. Bagaimana zikir dengan baca Quran kita tingkatkan. Nek kemarin bulan-bulan sebelum Ramadan katame berapa hari apa berapa bulan sekali. Mari kita berusaha minimal sebulan ini khatam sekali minimal. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap malam tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam, menghatamkan sekali tadarusnya. Menjelang tahun kematian beliau khatamkan 2 kali murojaah Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Tadarus. Nah ini bagus, ini budaya atau kebiasaan tadarus, bukan budaya ya, memang ibadah baca Quran dengan bentuk tadarus. Tadarus itu artinya saling. Jadi jangan sampai tadarus kok sing maca wong siji, liyane malah ning jerambah emper santai. Wes kesel gentenan itu ya apik sih, tapi lebih bagus namanya tadarus itu saling menyimak. Itulah tadarus Al-Qur'an. Nah, monggo kita berusaha
Habis subuh, nggih. Habis subuh setelah zikir jangan cepat-cepat pulang, maca Quran sik. Kalau tidak ada kepentingan. Karena apa? Di luar Ramadan saja Nabi bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayaqra ya'lama ayataini min kitabil azza wa jalla khairun laka min naqataini kaumawaini. Bisa enggak kalian berbagi-bagi ke masjid membaca atau memahami 2 ayat Al-Qur'an itu lebih baik daripada mendapat hadiah 2 ekor onta yang gemuk-gemuk. Onta yang untuk korban itu kemarin kita pernah di Mesir itu sak onta 35 yuta jamaah sekalian. Jadi maca wadduha itu lebih baik daripada untuk hadiah 35 yuta coba, Masya Allah. Misalnya ya ono pengumuman besok pagi di Masjid Miftahul Jannah bagi yang baca ayat dapat uang 1000. Kira-kira ono sing teko mboten, ono sing rawuh mboten. Wah, 1000, nek 10.000, nek 100.000 lumayan. Ini punya 1000, 35 yuta. Itu di luar Ramadan. Apalagi saat Ramadan yang mana pahala dilipat gandakan luar biasa. Kok tahu tak dilipat gandakan? Nah, Nabi ngendika al umratu fi Ramadan ka haji ma'i. Maka Rasulullah, tiang ingkang umroh, orang yang berangkat umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji bersamaku Nabi Muhammad SAW. Dilipat gandakan Ramadan itu. Maka inilah mari kita berusaha targetnya minimal sekali khatam. Nek bisa lebih ya itu lebih bagus lagi. Paling boten berusaha kita target Ramadan kita kasih Quran waktu khusus. Nah, monggo ditarget masing-masing punya jadwal. Saya mau kasih Quran 2 jam. Setengah jam bar subuh, setengah jam bar duhur, setengah jam bar asar, setengah jam bar sholat tarawih misalnya. Atau aku mau sak jam monggo jenengan target masing-masing. Semakin banyak tentu semakin baik. Kados Imam Syafi'i menika sing ngatamke sedina ping kalih. Saya kemarin itu terkejut juga Pak pas ada kumpul buka bersama santri itu. Kan cerita-cerita khatam Quran. Ternyata Imam Syafi'i sehari semalam 2 kali khatam. Kita tanya santri, ada santri yang sehari semalam ya wis khatam sekali, lumayan gitu sekali. Ternyata ada santri yang baca Quran itu sedina sewengi wis khatam sepisan. Tak kira ya ora ono, ternyata ada. Ditanya lagi tuh, hari kedua malah sudah banyak yang khatam di berbagai unit itu, Masya Allah. Ternyata masih banyak orang-orang yang semangat untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebuah kenikmatan juga kalau sudah kita ini memuliakan kalam Allah, insya Allah hidup kita barokah. Saya teringat nasihat seorang ulama dari Saudi yang mengatakan penyebab hidup kalian barokah itu paling penting ada 2 katanya. Yang pertama birrul walidain. Yang pertama birrul walidain. Kalau punya orang tua kok baik sama orang tua, insya Allah uripe barokah, rezekinya mudah, hidupnya tenang. Nomor 2, hidup bersama Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkan, insya Allah hidupnya akan dipenuhi barokah karena Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab saya turunkan padamu Muhammad diberkahi, liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Menikah sama sekali, maka
Ramadan kesempatan kita untuk akrab kepada kitab Allah, itu juga zikir lagi. Zikirnya sholat, zikirnya dengan tilawah, Masya Allah. Kita tingkatkan tensi kita sehingga nanti hati kita, lesan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita perbanyak kalimat-kalimat thayyibah, istighfar kita perbanyak, ya minimal 100 lah istighfar. Ini semua adalah rangkaian zikir. Yang zikir ini ternyata Masya Allah pahalanya luar biasa. Nabi bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului para orang-orang mufarrid itu, orang yang sendirian itu. Nabi ditanya, siapa yang Rasulullah mufaridun itu? Nabi menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Mufaridun itu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kekuatan yang dengan zikir inilah kita bisa menundukkan dua musuh kita yang sering membawa kita ke neraka. Ini Ramadan kita kuatkan perisai zikir kita agar kita kuat sehingga lawan-lawan kita jatuh. Nanti setelah Ramadan mereka tidak mampu menguasai kita. Siapa musuh kita? Pertama setan. Karena setan telah bersumpah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Nah, ini iblis berkata sebagai raja setan, demi kemuliaanmu ya Allah, saya akan sesatkan seluruh manusia itu. Ini sumpahnya iblis. Makanya gimana nih cara melawan setan ini? Wong setan ya ora ketok, diajak gelut ya ora ketok, ndak kelihatan. Di bom atom ya ora ketok wong, ndak bisa. Maka Nabi bersabda, wa amurukum bidzikrillah, saya perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna matsala dzalika karajulin kharajal adu ala asadi siroan. Permisalan iblis setan dengan orang yang zikir itu seperti seseorang dikejar musuh dengan cepat. Hatta idza dakhala hisnul hasin, sampai ketika dia masuk ke sebuah benteng, barulah musuhnya tidak bisa nyerang, hanya muter-muter di sekitar benteng. Jadi permisalan manusia dengan setan itu kayak orang dikejar musuh. Setan tuh seperti musuh yang mengejar cepat. Nah, dia nggak selamat kecuali kalau masuk benteng, musuhnya nggak bisa masuk. Kadzalikal abdu, kata Nabi ya, hadis ini riwayat Tirmidzi kalau salah, hasan. Kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaiton illa bizikrillah. Demikianlah seorang hamba tidak mungkin bisa menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Inilah pentingnya zikir jamaah sekalian. Setan sebagai musuh utama yang pengen merusak kita bisa tersingkir ketika kita menjadi ahlu zikir. Maka dalam surat An-Nas sebutkan alladzi yuwaswisu itu min syarril waswasil khannas. Apa itu khannas? Khannas itu artinya idza dzakarallaha khonasa. Jika seorang hamba ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, khonas, dia sembunyi setannya. Idza ghafila anhu, jika hamba lupa dari Allah, waswasa, akan memberikan rasa was-was. Disinilah pentingnya kita semuanya untuk memperkuat zikrullah azza wa jalla dengan tilawah, dengan sholat, dengan zikir pagi dan sore, dengan istighfar,
dengan apalagi membaca kalimat thayyibah ini harus kita perbanyak. Semoga Allah berikan kita taufik, kita bisa sampai maqam ulul albab. Apa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu ulul albab. Siapa ulul albab? Orang-orang yang bisa ingat pada Allah saat dia qiyam, berdiri, qu'uda, duduk, wa ala junubihim, sedang tiduran. Ingat Allah terus, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, keluar rumah ingat Allah, baca zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, masuk masjid ingat Allah, baca doa masuk masjid, terus semuanya ingat Allah, hatinya ingat, lesannya mengucap. Wah, masya Allah ini. Semoga Allah kuatkan kita. Makanya kita juga mumpung Ramadan kita perbanyak doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, biar bisa ingat pada Engkau ya Allah. Terus berusaha ini. Kalau Ramadan nanti ini kita berhasil di al-zikir, wah ini prestasi yang luar biasa. Ini wasilah menuju ketaatan pada Allah SWT, ketakwaan pada Allah Ta'ala. Musuh kita kedua apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang membuat orang berbuat maksiat. Hawa nafsu ini yang membuat orang melampaui batas. Hawa nafsu membuat orang rela mau korupsi, mau selingkuh dan sebagainya karena ngikuti hawa nafsu. Maka gimana ini? Manusia kan punya nafsu. Gimana ngelerem ke nafsu ini? Ben nafsu ini tunduk pada kebenaran. Jangan lalai. Harus merasakan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah. Itu juga terjadi kalau kita banyak zikir kepada Allah. Maka zikir ada sebuah kekuatan dahsyat untuk melawan hawa nafsu dan melawan setan laknatullah alaihi. Nah, ini jamaah sekalian, Ramadan kita tingkatkan amal-amal kita dengan tidak semata-mata karena kebiasaan, tapi kita resapi sebagai sebuah penguatan zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita nanti setelah itu kita terbiasa di mana-mana itu memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman, perbanyak zikir kepada Allah. Ini PR kita. Ramadan kali ini harus kita upayakan menjadi kita naik makom, kita naik jadi ahlu zikir. Ahlu zikir yang mana ahlu zikir ini pula disebutkan oleh Allah, oleh Nabi, itu lebih besar nilainya daripada infak emas dan perak, lebih utama daripada jihad membunuh musuh. Itu zikrullah azza wa jalla. Luar biasa sebagai kekuatan rohani kita, karena mau jihad, mau sedekah, macam-macam itu kalau ruhnya nggak bersih, hatinya nggak bersih, ya nggak bisa. Bersih dengan apa? Istighfar, zikir itu membersihkan jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Masalul ladzi yadhkurullaha wa la yadhkurullah kama salil hayyi wal mayyit, kama qala Rasulullah. Nabi bersabda, permisalan orang yang ingat Allah dan tidak ingat pada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Sing ingat orang hidup, dia hidup mengikuti aturan Allah, sehingga ingat Allah. Orang mati, hidupnya malah lebih buruk daripada kematian. Kenapa? Kalau mati seorang lakoni dosa, nek isih urip dosa terus gitu ya. Lupa dari Allah, akhirnya
hidupnya hanya menumpuk dosa dan dosa, waktu terbaiknya cuma saat tidur. Kenapa kok terbaik? Orang lakoni maksiat gitu. Itu kalau orang-orang yang tidak ingat sama Allah, orang-orang kufur seperti itu. Nah, jamaah sekalian, ini kita upayakan. Jadi targetnya takwa, targetnya kita bersih dari dosa, tapi langkahnya apa? Zikir kita kuatkan. Kita jadikan sholat-sholat kita, terawih kita, tilawatul Quran kita, betul-betul dalam berzikir kepada Allah. Kita perbanyak kalimat-kalimat thayyibah dari lisan-lisan kita, zikir-zikir harian kita coba terus lakukan dengan hati yang terbawa, sehingga nanti itu akan menjadikan hati kita hidup, dan akhirnya orang yang hidup hatinya, yang tenang jiwanya, akan banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi kehidupan kita ini. Begitu, termasuk nanti akan dari zikir akan muncul sifat kesabaran, muncul sifat tidak gerusa-gerusu dari kekuatan zikrullah azza wa jalla. Itu yang pertama. Kemudian jamaah sekalian, yang kita maksimalkan lainnya apa? Mari kita berusaha untuk menahan diri dari lesan-lesannya nggak baik, menahan diri dari sifat-sifat yang buruk, karena inilah targetnya saum juga, akhlak yang mulia. Nabi kita bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kotor, keji, dan berbuat keji, kotor, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya. Maka kita harus berusaha betul-betul Ramadan ini posone bukannya poso perut, tapi poso mulut juga dari kata-kata yang kotor. Ibu-ibu pengen kemana? Surga atau neraka? Pengen ke surga itu rumusnya wanita itu simple, gampang. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa atat zaujaha. Salat yang rajin, posone rajin, menjaga kehormatan diri, taat suami, kemudian lagi menjaga lesannya. Karena ketika Nabi ke neraka, beliau melihat terbanyak neraka ternyata wanita, Bu. Padahal saya sering ngaji, oke wanita tuh bapak gitu, oke ndi biasanya oke ibu gitu. Tapi ternyata di neraka yang terbanyak wanita. Nabi ditanya, Rasulullah kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok wanita? Wanita itu punya dua kelemahan. Satu, yakfurnal ashir. Yang pertama, itu sering ingkar kepada kebaikan suami. Suami salah sithik, ilingnya salah etok, liyane railing. Akhirnya ngomong sakarepe dhewe. Sing paling kasar ditokke kabeh. Nah, ini menjadi masalah. Hati-hati ya Bu ya, ini Ibu. Yang kedua, yakfurna al-la'na. Banyak melaknat. Kalau bahasa simpelnya komen negatif. Ono apa lewat wong kok. Gitu ya. Ono wong tuku ring masjid nggawa rukuh anyar apik. Senangannya pamer. Jadi komentar-komentarnya ini gampang banget gitu loh. Ini hati-hati Bu, ini perjuangan ibu-ibu adalah jangan mudah komen. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos. Lebih-lebih lagi nih. Kalau nggak hati-hati yang komen. Nah, termasuk saya juga itu sering sedih juga itu. Kaum muslimin di medsos berani sekali ngomong yang nggak baik itu, termasuk dalam mungkin pengennya menasihati penguasa, tapi caranya juga menurut saya kasar.
goblok bodoh kita teringat itu Harun ar-Rasyid itu kan khalifah Islam itu. Didatangi anak muda, semangat, nuding-nuding. Harun ar-Rasyid takok, Canom, kamu anggap saya ini dengan Fir'aun apik endi? Gitu. Apik aku apa apik Fir'aun? Yo masih apik kamu lah, khalifah, kamu kan muslim. Saya mau tanya, kamu sama Musa apik endi? Bagus mana kamu sama Musa? Makanya pemuda itu ya bagus Nabi Musa, masa bagus saya. Kalau kamu tahu kamu nggak lebih baik daripada Musa dan aku lebih jahat daripada Fir'aun, Allah aja perintahkan kepada Musa wa qula lahu qaulan layyina, ucapkan dakwailah Firaun dan kalimat-kalimat yang baik, yang santun. Lah kamu kok wasarmu kayak ngono. Akhirnya dia itu malu dan blurut. Nah sekarang ini banyak sekali komen-komen negatif yang bentuknya nyerang-nyerang di medsos. Maka saya berharap kita sebagai muslim jangan tiru-tiru ya. Kalau ada kritik boleh, bagus, memberikan masukan bagus, tapi caranya yang santun, yang sopan. Begitulah kehidupan seorang muslim. Jadi termasuk ini ya kita punya anak, jangan sampai ngomong kasar-kasar pada anak-anak kita. Ibu-ibu punya suami, keluarkanlah kalimat-kalimat terbaik yang buat suami itu berbahagia. Nyenengke wong itu paling gede. Para bapak punya istri, buat istri-istri itu tersenyum dengan kalimat-kalimat kita. Wong cuma ngomong kok angel. Pengen apa toh Dik? Cuma ngono tok kan. Betul-betul pengen baju anyar lah, pengen. Ayo ono ring guru. Regane larang men ya nabung sik ya. Ya sesuai seneng gitu jalan-jalan. Enggak beli. Bagaimana kita berusaha kalimat-kalimat kita harus kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai kalimat-kalimat yang buruk yang kita keluarkan. Itu jamaah sekalian PR kita adalah menahan lisan kita, karena yang terbanyak membuat orang masuk neraka itu apa? Dosa lisan dan dosa kemaluan. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling baik buat orang ke neraka? Lisan dan kemaluan. Itu yang harus kita waspadai. Ramadan diajari jaga lisanmu. Jaga lisanmu, fal yakul khairon au liyasmut. Ngomong yang baik, nggak bisa diem, tangannya juga nek semua sing apik diem, jangan suka mindah-mindah berita yang belum jelas, nanti jadi fitnah. Nah ini harus hati-hati. Mari kita jaga ini semuanya. Insya Allah kalau kita itu kita akan enak jadi manusia, jadi muslim ini. Nah yang terakhir, kita juga diajari dalam Ramadan ini untuk punya empati, simpati sosial. Makanya ada manfaat toroso iman karena lahu mithlu ajri sing siapa yang berikan buka puasa pada orang puasa, dia dapat pahala sama dengan yang puasa. Ini kan empati. Kemudian Nabi perintahkan sebelum Idul Fitri harus zakat fitrah. Ini juga simpati. Mari kita berusaha, karena memang ibadah sosial sangat besar sekali sampai Nabi bersabda, la'an amsya ma'akhil muslim fi hajatin lahu, saya berjalan menemani kebutuhan saudaraku muslim, ahabu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa fi masjid hadza syahron, daripada aku itikaf di masjidku, Masjid Nabawi ini sebulan penuh. Masya Allah. Jenengan diajak tonggone, aku mbok ditemeni nglamarke anakku iki, orang lamar awake, lamar anakku. Kita nggak punya kepentingan, kita bantu, kita pinjami mobil misalnya. Ini lebih Nabi cintai dibanding iktikaf di masjid Nabi sebulan penuh. Masya Allah. Ini luar biasa. Maka mari kita, termasuk ciri orang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra, meskipun longgar ataupun sempit sedekah. Nek longgar 1.000, nek sempit ya 1.000. Apalagi nanti kalau sudah malam akhir Ramadan kita gas. Kadang-kadang yang jadi masalah lagi di
kebiasaan masyarakat kita ini, kalau musim awal Ramadan masjidnya kebak, wes tengah-tengah Ramadan malah tambah maju Sofi. Padahal mesti semakin ke sana semakin kenceng. Nabi itu kalau sebelum terakhir sadami zarau ahya lailau ayaqadhu ahlahu, mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, dan kita harus mengejar Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu sekalian, pengen asal Lailatul Qadar betul? Siapkan uang 500.000. Nah, kasih saya. Kok tak infak nih? Maksudnya gini, bukan kasih saya. 500.000 itu tiap malam infak 50.000. Berarti 50.000 ping 30 dino ping 1000 sasi. Sedekah 50.000 di malam Lailatul Qadar itu nilai melebihi 50.000 kali 30 itu 1,5 juta kali 1.000 1,5 miliar. Jadi jangan tiap malam itu sedekah 50.000, insya Allah untuk sedekah di malam Lailatul Qadar. Setiap malam selalu sholat terawih, jangan bolong di 10 terakhir. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. 2 rakaat di Lailatul Qadar itu senilai lebih baik daripada 2 rakaat kali 30 berarti 60 kali 1.000. 2 rakaat di malam Lailatul Qadar melebihi 60.000 rakaat di selain Lailatul Qadar. Masya Allah. Mari kita kejar semuanya dengan penuh semangat agar nanti kita semakin akhir semakin semangat.